ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر عظيم ليرضى الله تعالى وإلى حمرة نبي المصطفى رسول الله حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وإلى مشايخ هذا المعهد بحق محمد الصديق وأصوله فروعه وإلى بحق محمد بن هاشم وبن زينب الصديق وأصوله وفروعهما وإلى بدين الأفاق وكنابر محمد غفر الله لهم ورحمهم الله وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب إمام جلال الدين السيوطي وإلى إمام محلي وإلى أمهاتنا وآبائنا غفر الله لهم ورحمهم الله ولصلاح وسلامة وفلاح محد شيخة زينب الصديق أبدا الفاتحة. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Rabu, kita bisa meneruskan mengaji. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah manfaat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab kita dan keluarga kita diberi ampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekarang dibuka tafsir Jalalain ayat 217. Ya, 217 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kamirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج عليه منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yas'alunaka 'anil syahril harami. Yas'alunaka sa'ala yas'alu bertanya. Yas'alunaka mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad 'anil syahril harami tentang bulan Ramadan, tentang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Al-Muharram, bulan-bulan yang disucikan. Kemarin kita sudah mempelajari ya, bulan-bulan disucikan ada 4 ya. 3 berurutan, 1 pisah. Yang berurutan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang pisah Rajab. Sekarang bulan Rajab ya. Sekarang tanggal berapa? Kurang tahu ya. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang bulan-bulan yang disucikan, yaitu 4 bulan itu. Qitalin fihi, tentang pertempuran yang terjadi di 4 bulan itu. Bagaimana hukumnya?
badal istimal. Bagaimana badal ganti istimal mencakup, maksudnya tentang peperangan pada bulan-bulan yang disucikan itu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum kepada mereka, qitalun fihi kabir, berperang ketika bulan-bulan suci itu kabir. Maksudnya kabir di sini azimu wizrun, azimu besar, wizrun dosanya. Jadi berperang pada bulan suci itu dosanya besar. Mubtada wa khabar. Wasaddun mubtada, sadda yasuddu, saddun itu masdar dari sadda yasuddu. Wasaddun atau man'un linnas, mana'a yamna'u man'un. Wasaddun atau man'un linnas, tetapi wasaddun, saddun ini sama artinya dengan man'un, mencegah linnas, mencegah manusia an sabilillah, dari sabilillah jalan Allah, atau dinihi atau agama Allah, wa kufrun bihi, dan juga kafir kepada Allah, bila tidak percaya, mengingkari Allah, ya. Wasadun anil masjidil harami, dan juga mencegah manusia anil masjidil harami, untuk masuk ke dalam masjidil haram beribadah, tawaf dan lain-lain. Ai Makkah, atau masuk ke Mekah itu. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan, akhraja yukhriju ikhraj, dan mengeluarkan ahlihi, penduduk kota Mekah, minhu, dari kota Mekah, wahum, yaitu an-nabiyyu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna, dan para mukmin. Wa khabarul mubtada, akbar itu lebih besar, a'dhamu wizran, a'dham lebih besar, wizran lebih besar dosanya, indallah di sisi Allah, minal qitali fihi, daripada berperang di bulan itu. Jadi ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, bagaimana hukumnya perang ketika bulan suci ini? Ya, sebagaimana kita ketahui dalam hadis itu kan ada ya, Rajab itu bulannya siapa? Syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahrul Rasulillah, bulannya Nabi Muhammad. Ramadan syahrul ummati, bulannya umatku, ya. Ya. Ada orang yang bertanya, beberapa orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perang pada bulan-bulan suci itu bagaimana hukumnya. Lalu Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menjawab bahwasanya perang pada bulan-bulan suci itu hukumnya dosa besar. Akan tetapi mencegah manusia dari agama Allah, Islam, dan juga kafir kepada Allah, dan juga mencegah manusia untuk masuk ke masuk ke Masjidil Haram, dan juga masuk ke kota Mekah, ya, dan juga mengeluarkan penduduk kota Mekah dari kota Mekah, itu lebih besar dosanya dibanding perang di bulan suci. Apa maksudnya? Maksudnya begini ya, karena nanti akan ada ayat umat Islam itu diperangi terlebih dahulu di bulan-bulan suci. Jadi ada peristiwa umat Islam itu diperangi oleh orang kafir pada bulan suci. Ya. Lalu para sahabat itu bingung, ini gimana? Mau mempertahankan diri atau bagaimana? Nah, ternyata ya ini yang ini mengajarkan kepada kita ya. Jadi menjawab pertanyaan itu harus jujur, cerdas, dan proporsional ya. Jujur. Hukum asalnya memang dosa besar, perang pada bulan suci itu dosa besar. Itu harus diberitahu, tapi harus cerdas juga. Tetapi kalau pada bulan suci ini umat Islam diperangi terlebih dahulu, ya, maka tidak apa-apa untuk mempertahankan, artinya untuk berperang. Karena apa? Karena karena kaum kafir yang menyerang terlebih dahulu itu, mereka itu mencegah umat Islam untuk masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Mekah, mencegah umat Islam dari agama Allah. Mereka itu kafir, mereka itu mengeluarkan Nabi Muhammad, dan itu lebih besar pahalanya. Paham ya? Seperti itu. Jadi
mengajarkan kepada kita tata cara menjawab yang baik seperti itu ya. Wal fitnatu asyirku minkum, artinya apa? Artinya begini. Dalam hukum fikih itu ada hukum asal, tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang mana kita boleh keluar dari hukum asal ya. Seperti itu. Ya, hukum asalnya makan babi, hukumnya haram. Tapi ketika di hutan tersesat, tidak ada makanan, lalu mati kelaparan, kalau tidak makan, maka makan babi hukumnya boleh. Biqadril hajah. Ya. Tapi sebatas untuk menghilangkan kelaparan sampai dia tidak mati. Jangan ketika sudah merasa, oh ini kayaknya sudah tidak mati, saya tidak mati karena kelaparan, tapi terus makan babi, ya itu maka yang meneruskan itu hukumnya haram. Paham ya? Jadi sesuai, itu namanya proporsional. Sama kayak ada orang zina belum menikah dicambuk 100 kali. Tidak boleh dicambuk 110 kali, itu tidak boleh. Ya harus 100 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Wal fitnatu asyirku minkum. Wal fitnatu di sini fitnah itu ditafsirkan oleh Imam Suyuti memahami asyirku minkum, dan kesyirikan dari kalian, yaitu penduduk Mekah, akbaru minal qatli, itu lebih besar dosanya, minal qatli, daripada peperangan, lakum fihi, untuk kalian. Sebenarnya perang di bulan suci itu tidak boleh, karena itu bulan yang disucikan. Tapi pada kondisi saat itu, kesyirikan orang-orang kafir Mekah itu lebih besar dosanya dibanding perang pada bulan suci. Akhirnya diperbolehkan selama umat Islam diperangi terlebih dahulu. Nanti akan ada ayat Al-Quran yang membolehkan seperti itu ya. Wala yazaluna, dan mereka terus menerus, ayat kufar, orang kafir itu akan terus menerus, yuqatilunakum, memerangi kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, hatta, sampai, supaya. Kenapa kok mereka memerangi kalian? Supaya, dan harapannya sampai, yarudukum, mereka bisa radda yarudu, mengembalikan, yarudukum, mereka mengembalikan kalian, andinikum, dari agama kalian, ilal kufri, kepada kekafiran. Jadi ya, Allah sudah memberitahu hakikatnya orang-orang kafir itu dalam ayat ini, wala yazaluna yuqatilunakum. Ini pakai fil apa? Mudhari itu artinya yang akan datang ya. Artinya apa? Ya, orang kafir itu setiap masa mereka itu menginginkan umat Islam untuk murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sekarang hanya kadang ditunjukkan secara terang-terangan atau kadang disembunyikan. Tapi mereka tetap ingin memerangi umat Islam sampai umat Islam itu kembali kepada kekafiran. Ini statwa'u, kalau mereka mau, kalau mereka mampu. Wa may yartadid, siapa yang murtad minkum andinihi, dari agama Islam, fayamut, lalu dia mati. Awalnya Islam, lalu dia murtad, keluar dari agama Islam, masuk kafir. Fayamut, lalu dia mati dalam keadaan kafir, na'udzubillahi min dzalik, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika, mereka itulah, habitat, yahbibu, batal, batalat, batal. Berarti batal bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab ya.
habibat batalat batal a'maluhum as-shalihah, amal-amal mereka yang baik. Ya, ayat ini menjadi hukum kalau orang itu murtad lalu dia mati dalam keadaan murtad, na'udzubillahi min dzalik, maka semua amal solehnya yang dulu-dulu itu hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Fala i'tidada biha, dan tidak dihitung. I'tidad adadun itu kan jumlah ya, bilangannya. Fala i'tidada biha, tidak ada hitungan bagi amal mereka. Wala thaba 'alaiha, dan tidak ada pahala bagi mereka. Nah, tapi yang menarik penjelasannya ini setelah itu, wa taqyidu, ada taqyid masdar dari qayyada yuqayyidu, ada pengikatan atau pengecualian. Qayyada yuqayyidu itu pengikatan atau penghususan ya. Wa taqyidu bil mauti, pengikatan dengan kata mati. Sebelumnya kan pamer tadi minkum andini fayamut kan gitu ya. Ada pengikatan dengan kalimat mati, dengan redaksi mati itu ala yufidu, itu memberi faidah, memberi kesimpulan annahu, bahwasanya annahu, kalau dia itu roja'a, kembali ilal Islam, kepada Islam. Jadi awalnya Islam, lalu murtad menjadi orang kafir, lalu masuk Islam lagi, lam ya betul amaluhu, maka amal-amal yang kemarin-kemarin itu tidak batal. Fayuthabu alaihi, dan diberi pahala. Wala yu'iduhu, dan tidak perlu mengulang. Contoh, mulai umur 20 sampai mulai lahir sampai umur 30 Islam ya. Lalu murtad, na'udzubillahi min dzalik, umur 30 sampai umur 40 murtad, na'udzubillahi min dzalik. Lalu umur 40 sampai mati kembali Islam, umur 40 kembali Islam sampai mati. Maka seperti itu, maka amal-amal yang dilakukan mulai lahir sampai umur 30 itu yang Islam itu tidak batal. Tetap ada pahalanya, termasuk rukun Islam. Jadi kalau dia hajinya umur 25, kan sudah haji berarti ya. Umur 30 murtad sampai umur 40 masuk Islam. Nah, ketika dia umur 40 masuk Islam, maka dia tidak perlu mengulangi haji karena dia sudah haji ketika umur 25. Wala yu'iduhu kal haji mathalan, dan dia tidak perlu mengulang kal haji mathalan, seperti haji. Wa alaihi Syafi'i, tapi ini pendapatnya Imam Syafi'i. Bisa jadi imam-imam yang lain berbeda, tapi kita mazhabnya Imam Syafi'i. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah adalah penghuni neraka. Ashab ini kan jamak dari sahib ya. Sahib itu kan teman ya. Teman itu artinya kan sangat dekat sekali. Jadi diibaratkan mereka itu sangat dekat sekali dengan neraka. Mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal, khalidun, kekal. Selanjutnya, walam adzana Sariyah, dan ketika Sariyah itu nama sahabat, Sariyah Abdullah bin Jahash, ketika sahabat Sariyah itu menduga annahum in salimu minal ithmi, bahwasanya mereka ketika selamat dari dosa, fala yahsulu lahum ajur, maka mereka tidak mendapat pahala. Nazala, turun ayat Al-Quran, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang yang berhijrah, faraqu, berpisah, abanahum, dengan tempat tinggal mereka, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad
berjuang di jalan Allah, li'ala'i dinihi, untuk menegakkan, memuliakan, meninggikan agama Allah. Ulaika, mereka adalah yarjuna rahmatullah, mereka adalah yang mengharap rahmat Allah, thawabahu, dan juga pahalanya. Wallahu ghafurun, dan Allah Maha Pengampun, lil mu'minina, bagi orang mukmin, rahimun, dan penyayang bihim. Ayat ini memberi satu tambahan kesimpulan. Biasanya kan beriman dan beramal soleh, ya, beriman, berjuang. Tapi di sini ada lagi, siapa yang beriman dan dia hijrah, lalu berjuang di jalan Allah, mereka dapat rahmat dari Allah. Ya, ya. Di sini Allah memuji orang yang hijrah, pindah dari kota kelahirannya, dari kota tinggalnya ke tempat yang lain untuk menegakkan, memuliakan, meninggikan agama Allah. Orang ini lebih memiliki tempat yang istimewa dibanding orang yang hanya beriman dan berjuang saja. Ada orang beriman dan berjuang di jalan Allah, ini mulia. Tapi ada orang beriman lalu dia hijrah, lalu dia berjuang di jalan Allah, ini lebih tinggi. Karena apa? Ya karena dia selain beriman dan berhijrah, dia meninggalkan tempat tinggal lahirnya, meninggalkan tempat tinggalnya untuk agama Allah. Ya seperti Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, muhajirin dari kota Mekah ke Madinah, seperti itu. Ya, ya, tidak usah jauh-jauh. Seperti Pondok Mbah Zainab Siddiq ini, Pondok Mbah Zainab Siddiq ini ada di wilayah tanah wakaf Mbah Kiai Muhammad Siddiq, ayah dari Nyai Zainab. Mbah Siddiq ini aslinya Lasem, Jawa Tengah. Lalu beliau hijrah kemana-mana, hijrah ke Semarang, ya, untuk menuntut ilmu ke Kiai Soleh Darat, hijrah ke Bangkalan menuntut ilmu ke Kiai Khalil Bangkalan, hijrah ke Mekah menuntut ilmu, ya, sampai mendapat hadis, ya, dari riwayat Syekh Abi Bakar Syatok, pengarang kitab I'anatul Talibin, dan ditulis oleh Syekh Yasin Fadani dalam kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah, ya, sampai ke Mekah. Setelah selesai semua hijrah untuk menuntut ilmu, pulang ke Lasem, ternyata sama Allah Ta'ala melalui mimpi diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW hijrah untuk dakwah ke Jember. Jadi ada hijrah untuk menuntut ilmu, ada hijrah untuk berdakwah. Mbah Siddiq ya hijrah ke Jember. Jadi Mbah Siddiq bukan orang Jember, ya. Ada riwayat mengatakan Mbah Siddiq hijrah ke Jember ini umurnya ketika itu sudah 50 tahun. Artinya sudah sepuh, ya. Tapi beliau wafatnya umur 80 tahun. Jadi 30 tahun di Jember. Meninggalkan istri pertama beliau di Lasem dan beberapa putra beliau di Lasem, hijrah sampai ke Jember. Akhirnya di Jember ini pondok induknya Pondok Asyidiki. Pondok Asyidik dulu Mbah Siddiq mendirikan pondok itu tidak ada namanya, gitu ya, tidak ada namanya, mendirikan pondok saking ikhlasnya, tidak ada namanya. Lalu Mbah Zainab ngasuh untuk yang santri putri, dulu juga tidak ada namanya, tidak ada namanya. Dulu namanya itu sempat dinamakan Alawiyah untuk menghormati yang memberi wakaf di tanah Mbah Siddiq ini. Jadi ini tanah wakaf dari Haji Alwi kepada Mbah Siddiq, ya. Lalu Mbah Zainab memberi penghormatan kepada pemberi wakaf, dinamakan Pondok Putri Alawiyah. Nah, ketika Mbah Zainab sudah sedo, sudah wafat, keluarga bermusyawarah, akhirnya Pondok Putri Alawiyah ini diganti menjadi Pondok Nyai Zainab Siddiq, seperti itu, ya. Jadi seperti itu, kayak Kiai Hamid Pasuruan
awalnya dari Lasem lalu hijrah ke Pasuruan ya. Seperti itu. Perempuan pun nanti insya Allah akan hijrah perempuan. Kok bisa hijrah? Iya. Kenapa? Karena mengikuti suaminya. Seperti itu ya. Ya. Karena dalam agama Islam yang berhak menentukan tinggal di mana itu suami. Ya. Tentu pertimbangan suami harus berdasarkan agama. Ketika suami sudah mengatakan A, ya istri harus manut ke A. Jadi misalkan istrinya asli Jember, lalu suaminya pindah ke Sumatera, ya istrinya nurut, berarti istrinya itu hijrah. Ya. Hijrah diniati untuk menuruti perintah Allah, nurut suami. Ya kayak kalian ini hijrah dari rumah ke pondok untuk menuntut ilmu. Dawuhnya Imam Syafi'i, safir, berpergianlah, tajid aiwadon, engkau menemukan pengganti aman tufariqu yang kau tinggalkan. Imam Syafi'i itu wali loh ya, waliullah. Walaupun beliau lebih dikenal sebagai ulama fikih, tapi beliau itu waliullah. Artinya dawuh beliau itu menjadi pegangan. Safir, berpergianlah. Jadi sudah benar ada namanya pondok pesantrennya, supaya orang-orang itu pergi dari rumahnya masing-masing ke pondok pesantren. Dia meninggalkan keluarganya di rumah, tapi nanti di pondok dia akan menemukan keluarga baru. Loh, kan bukan keluarga darah. Islam mengajarkan persaudaraan itu ada yang selain karena darah, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Jadi Allah itu mempersaudarakan atas dasar iman. Bahkan kalau ada seorang seorang ayah, ya, misalkan ada si A punya anak B, si A ini Islam, ternyata si B-nya ini kafir, berarti anaknya kafir ya, na'udzubillah min dzalik. Ketika si A meninggal, si B anaknya ini tidak berhak mendapat warisan. Jadi Islam itu mendahulukan persaudaraan keimanan daripada persaudaraan darah tetapi berbeda agama. Tapi kalau sama-sama agamanya, sama-sama darahnya, itu tentu lebih tinggi. Tapi bukan berarti menghilangkan walaupun tidak sama darahnya, tapi sama-sama mukmin itu tidak bersaudara. Gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi ketika kalian mondok ini menemukan saudara-saudara baru, yaitu saudara seiman, dan itu benar-benar saudara karena Allah sendiri yang mempersaudarakan. Jadi santri-santri pondoknya Jenab Siddiq jangan sampai putus silaturahim antara satu dengan santri yang lainnya, ya. Apalagi putus silaturahim dengan keluarga pengasuh, keluarga guru, jangan. Ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, harus saling bersaudara. Yang terakhir, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah, yas'alunaka, sa'ala yas'alu 'anil khamri, tentang khamr, minuman khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah al-khamru kullu ma khamarul aqla. Sesuatu yang dinamakan khamr, kullu setiap apapun makhomarol akla, yang merusak akal. Kalau zaman dulu khamr itu apa? Inap ya. Zaman dulu khamr itu peresan anggur disimpan lama ya. Disimpan lama, semakin lama semakin bagus kualitasnya. Kalau di Eropa namanya wine ya. Zaman dulu khamr itu dari anggur ya. Tapi sekarang khamr itu macam-macam.
ada yang ada yang bentuk serbuk ya, kayak apa itu, sabu-sabu ya, ada yang bentuk sabu-sabu, ada yang bentuk daun itu ganja, ada yang bentuk pil ekstasi. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah khamr. Paham ya? Jadi itu tadi, orang itu harus menggunakan akalnya ya. Jadi ketika zaman dulu khamr itu hanya anggur, bukan dilihat anggurnya tapi apa akibatnya, merusak akal. Berarti semua yang merusak akal itu namanya khamr. Seperti itu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang khamr wal maisir, dan tentang maisir al-qimar, judi. Ma hukmuhuma, apa hukum keduanya? Qul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum, kepada mereka yang bertanya kepada panjenengan, fihima. Nah, ini lagi-lagi Islam itu kalau memberi jawaban jujur, objektif, bukan bahasa lebih tepatnya objektif. Katakanlah fihima, dalam keduanya itu, baik khamr maupun judi, aifit ta'abihima, atau dalam melakukan keduanya itu, itsmun kabirun, ada dosa yang besar, azimun, yang besar, wa fi qira'atin bil mutsalasati, lima yahsulu, karena menyebabkan, bisa babihima, dengan keduanya, khamr dan itu judi, minal mukhashamati, permusuhan. Orang kalau minum khamr terus dia hilang akal, terus kadang gampang tersulut emosi, gampang bertengkar ya. Berapa banyak berita, cerita ya, di diskotik, di kafe, di tempat-tempat minuman keras, na'udzubillah min dzalik, banyak terjadi perkelahian. Karena apa? Ya karena orang kalau minum khamr akalnya hilang, gampang emosi, lalu bertengkar. Karena dalam minuman khamr itu ada mukhashamati, ada permusuhan, wal musyatamati, ada mencaci, syatam. Orang kalau minum khamr hilang akal, dia kan senang mencaci. Wa qaulul fahsyi, dan berbicara fahsyi, berbicara kotor. Sama, judi pun begitu. Judi kalau kalah, pasti yang kalah itu dendam kepada yang mengalahkannya, kan gitu ya? Ya, paham kan ya? Nah ini, Quran itu objektif. Wa manafi'un linnas, tapi khamr dan maisir itu, judi itu manafi', ada manfaatnya juga. Linnas, bagi manusia. Apa manfaatnya? Bila jadi dengan kenikmatan yang semu. Orang kalau minum khamr, dia akan merasakan kenikmatan, wal farahi, dan kebahagiaan, fil khamri, dalam khamr. Oleh karena itu ya, tradisi orang-orang, sebagian orang-orang kafir, mereka kalau ada masalah minum khamr, karena secara objektif minuman khamr itu bisa menghilangkan kesusahan yang menimpa orang tersebut, paham ya? Tapi kesusahannya hilang, tapi diganti dengan kehilangan akal, lalu setelah itu gampang untuk bermusuhan dan mencaci. Jadi masalahnya hilang, tapi timbul masalah baru. Wa isobatul mali, dan dalam judi itu isobatul mali, bisa mendapatkan uang, harta, bila kadin, tanpa usaha payah, fil maisir, dalam judi. Bisa mendapatkan harta bila kadin, tanpa usaha payah, fil maisir, dalam judi. Jadi
Jadi Quran itu jujur ya. Ini loh bahayanya ini, manfaatnya ini. Lalu bagaimana? Wa itsmuhuma, tetapi itsmuhuma dosanya ay ma yansha'u, apa yang timbul, nasya'a yansha'u anhuma dari khamr dan judi, minal mafasidi, apa yang timbul dari keduanya berupa kerusakan-kerusakan itu, akbaru lebih besar, a'zamu lebih besar, min naf'aima daripada manfaatnya. Ingat ya, dalam Islam itu ada yang namanya tadarruj fit tasyri' apa? Ya, tadarruj itu artinya bertahap, fit tasyri' dalam melakukan atau menetapkan hukum syariat Islam. Islam datang membahas tentang keimanan, iman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, qada-qadar, ya, sholat, ya, dan lain-lain. Tapi bertahap, ya, tidak semua terus satu hukum. Misalnya hukum A sampai Z, tidak terus semua langsung diterapkan satu waktu, zret, enggak. Ya. Ketika itu orang Muslim masih diperbolehkan minum khamr, paham ya? Masih boleh diperbolehkan minum khamr. Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, semuanya ketika masih belum turun khamr haram, semuanya masih minum khamr. Sebagian besar. Sebagian. Ya. Nah, ketika turun ayat ini, walamma nazalat, ketika turun ayat ini, syaribaha qaumun, ada kaum sahabat muslim yang tetap minum, wamtana'a akharuna, dan ada yang berhenti, sebagian sahabat muslim berhenti. Kenapa? Karena ayat ini tidak memutuskan hukum, ayat ini tidak menetapkan hukum, ayat ini hanya bercerita kalau khamr itu ada manfaatnya, kalau khamr itu ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Itu kan hanya cerita, hanya menjelaskan, tapi tidak menetapkan hukum. Sehingga kaum yang mendengar ini ada yang masih minum, tapi ada yang berhenti. Ila sampai an harramatha ayatul Maidah, sampai turun nanti ayat di surat Al-Maidah yang menjelaskan bahwasanya innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, rijsun min amali syaitan, itu adalah rijsun, kotor, najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Paham ya? Jadi ayat pengharamannya itu ada di dalam surat Al-Maidah. Kalau surat Al-Baqarah ini hanya penjelasan bahwasanya ini loh, khamr ini manfaatnya ini, mudaratnya ini. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu, itu ya. Faham ya sampai sini ya? Apa yang bisa dipetik dari ayat ini? Orang kalau mau melakukan perubahan harus bertahap, pelan-pelan, tidak bisa langsung satu waktu, harus beberapa waktu, beberapa tahap. Allah bisa saja memberi hidayah langsung kepada semua orang-orang muslimin untuk tidak minum khamr dalam satu waktu, bisa. Bahkan menjadikan semua orang di bumi ini Islam, Allah sangat bisa. Tapi kenapa kok Allah memberi hukum secara bertahap? Itu untuk ngajari kita bahwasanya kalau kita mau merubah sesuatu itu bertahap. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul
Madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan, bagaimana cara berinfak. Aima qadru, berapa kadar infak. Qul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anfiqu, infakkanlah al-afwa. Nah, ini ditafsirkan oleh Imam Suyuti. Al-afwa ini ay al-fadila anil haja, al-fadilah, kelebihan anil haja, dari kebutuhan kita. Infakkanlah yang berlebih dari apa yang kita butuhkan. Wala tunfiqu, dan jangan kalian berinfak. Ini penjelasan mufassir Imam Suyuti. Jangan kalian berinfak ma tahtajuna ilaihi, apa yang kalian butuhkan. Wa tadi'u anfusakum, wa tudayyi'u anfusakum, lalu kalian mensia-siakan anfusakum, diri kalian. Fi qira'atin biraf'i bitaqdir huwa. Ya, jadi ada beberapa para sahabat bertanya, ya Rasul, kadar kita menginfakkan harta itu berapa? Lalu Nabi Muhammad diperintahkan Allah menjawab, qulil afwa, apa yang melebihi kebutuhan kita. Jadi begini ya, yang baik dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta itu adalah kita mencari harta sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan kita. Paham ya? Kebutuhan kita, pendamping hidup kita, anak-anak kita, makannya, tempat tinggalnya, listriknya, airnya, kendaraan, transportasi, itu kan kebutuhan ya. Terus sekolahnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu kan semua kebutuhan ya. Kalau ternyata ada yang lebih, itu yang kita infakkan. Paham ya? Kadzalika, seperti itulah, ay kama bayana lakum ma dzukira, kama bayana, sebagaimana Allah menjelaskan lakum ma dzukira, pada kalian apa yang telah disebutkan di atas itu. Yubainullahu lakum, seperti itulah yubainullah, Allah menjelaskan lakumul ayati, kepada kalian ayati, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hukum-hukum Allah, penjelasan-penjelasan Allah, la'allakum, supaya kalian tatafakkarun, berpikir. Jadi berpikir itu perintah Allah, mikir gitu ya. Kan ada ada pelawak ya, siapa namanya, Cak Lontong itu ya, mikir gitu ya, itu kan kalimat andalannya ya, mikir gitu ya. Ya itu benar. Ada lagi pelawak Tukul ya, Tukul itu kalau yang saya ambil hikmahnya itu, kalau punya 10 gayanya 5 saja. Jangan bergaya 10 padahal cuma punya 5. Lebih baik bergaya 5 tapi punya 10, kan gitu ya. Kalau yang Cak Lontong itu mikir gitu ya. La'allakum tatafakkarun, supaya kalian tatafakkarun, berpikir. Jadi kalian itu harus berpikir ya, berpikir. Saya di dunia ini tujuannya apa? Tentu untuk akhirat. Saya di dunia ini cita-citanya apa? Tentu untuk akhirat. Oh ternyata saya di dunia ini tujuannya untuk akhirat. Ternyata saya tidak bisa mencapai akhirat kecuali kalau saya kuat dalam ibadah. Ya berarti harus makan beli. Ya ternyata berarti harus nyari uang untuk bisa beli makanan, untuk bisa beli pakaian, beli tempat tinggal untuk ibadah.
Jadi semuanya itu dimuarakan untuk ibadah. Beli makanan supaya kuat beribadah, beli baju supaya bisa beribadah, menutup aurat, beli kendaraan supaya bisa dakwah kemana-mana, ya, beli macam-macam. Ya. Jangan sekali-kali beli baju untuk pamer-pameran, untuk dipamerkan, ini loh bajuku bagus. Ya. Ya. Jangan beli kendaraan untuk hebat-hebatan, kendaraanku lebih bagus daripada dia, ini loh kendaraan mewahku. Jangan. Yang saya ingat itu, ini yang penting, ini ilmu ekonomi sebenarnya, tapi sesuai dengan agama. Belilah sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak ada batasnya, pengen ini. Tapi kalau kebutuhan itu bisa terukur, makan 3 kali, pakaian sekian, kendaraan ini bisa terukur. Paham ya? Tapi begini ya, kita harus menafsirkan ayat itu. Ya, ini pentingnya belajar sama guru, pentingnya belajar sebelum mengajar. Ya. Kalau saya ngajar ini, mungkin kalian pasti punya pikiran, kalau gitu saya berinfak jangan dulu, wong saya masih butuh infak, kan gitu ya. Wong saya masih butuh, kan gitu ya. Kalau gitu saya tidak usah masukkan koin infak ke masjid, wong saya masih butuh untuk ini. Padahal dalam ayat lain ada, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh. Wasari'u, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu, wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra. Mereka yang berinfakkan fis saraa, baik dalam keadaan senang ini ekonominya mapan, wad dharra, ataupun dalam keadaan borok, dalam keadaan sempit. Paham ya? Maksudnya ayat ini, kalau kita kelaparan, ya, tiba-tiba cuma hanya ada 1 apel. Kalau 1 apel ini tidak kita makan, kita akan mati. Baru ini maksudnya ayat ini, paham ya? Kita tidak boleh menginfakkan apel ini ke orang lain, karena kalau kita menginfakkan apel ini ke orang lain, kita akan mati, paham ya? Tapi kalau ternyata ada 2 apel, kita sebenarnya hanya butuh 1 apel supaya kita tidak mati, hilang rasa laparnya, tidak sampai terus mati kelaparan. Maka yang 1 apelnya diinfak, walaupun dia hanya cuma punya 1 apel sisa, paham ya? Ada lagi riwayat ketika Nabi Muhammad SAW butuh uang untuk agama, perjuangan agama, Sayyidina Umar langsung menginfakkan setengah hartanya. Ya Rasul, saya infakkan setengah harta saya. Nabi Muhammad bahagia, semoga Allah memberi pahala padamu, dan seterusnya. Sayyidina Umar merasa beliau yang paling banyak memberi infak, karena setengah hartanya semuanya di total itu diinfakkan untuk di jalan Allah. Tiba-tiba ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya infakkan semua harta saya di jalan Allah untuk engkau. Saya infakkan semua harta ini ya Rasul di jalan Allah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, lalu untukmu dan keluargamu bagaimana? Sayyidina Abu Bakar menjawab, untukku dan keluargaku cukup bagi kami Allah. Lalu Nabi Muhammad menerima. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar itu dibenarkan oleh Nabi. Tapi tentu Nabi membenarkan apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar karena Sayyidina Abu Bakar sudah punya pendirian iman yang kuat. Cukup bagi kami Allah. Paham ya?
Kalau imannya masih belum seperti itu, ya jangan coba-coba. Kenapa kok Nabi membenarkan? Ya karena kalau orang imannya sudah kuat kepada Allah, ya Allah yang akan menundukkan dunia dan seisinya, rizki semuanya, Allah yang menundukkan kepada orang tersebut. Faham ya? Seperti itu. Jadi macam-macam. Bagaimana dengan kita? Saya rasa kita ini sudah sangat memiliki apa yang kita butuhkan kan ya. Saya rasakan tidak ada yang sampai kelaparan sampai memati kan tidak ada ya. Justru ketika kita menginfakkan, Allah akan mengganti lebih banyak. Man jaa bil hasanati fala asyra matsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan mengganti 10 kali lipat. Siapa yang ngasih uang 100.000, ya pasti Allah akan mengganti 1 juta pada satu saat. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 tahun. Pasti Allah akan mengganti. Kapan waktunya? Yang Allah pada waktu yang terbaik menurut Allah. Tapi pasti diganti. Siapa yang membantu orang lain, apalagi membantu pesantren. Pesantren ini tempat mendidik orang-orang berjuang mengenal beribadah di jalan Allah. Bantu pesantren, bantu pesantren ini kan artinya bantu orang lain. Bahkan orang lainnya banyak karena yang ada pesantren, yang ada di dalam pesantren ini banyak. Ya. Siapa yang bantu pesantren? Ya. Maksudnya bantu ini bantu tenaga, bantu pikiran, bantu waktu. Mungkin uang belum ada. Pasti Allah akan mengganti 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Dia akan mendapat bantuan dari orang lain pada saatnya. Seperti itu. Yang penting pokoknya pokoknya yang penting jangan pelit-pelit. Ya, jangan medit-medit. Pertama, kebutuhan diri dulu. Oh, saya segini cukup, tidak akan mati. Ya, segini. Lalu sisanya diinfakkan. Ya. Paham ya? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana batarafna wa annana asrafna halal adha syarafna fataba alaina tauba tangsilu kulla hawba wastur lana lahawra wa amini rawahati faghfir li walidina rabbil mauludina wal ahli wal ikhwani sairil khilani wa kulli dhi mahabba wa jiradin aw sahbah al muslimina jama'ah amin ya rabbi asma' fabla wa juda manana biktisamin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada bashir sahbihi walhamdulillahi fil madhi wa tanahi walhamdulillahi fil madhi wa tanahi amin ya Allah. Semoga apa kita lakukan diterima Allah Ta'ala. Semoga apa kita minta diterima Allah Ta'ala. Semoga apa kita lakukan menjadi sebab kita, keluarga kita diberi Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.